Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islami Tinda dan hari ini kita sedang membahas tema pengen sih nikah tapinya ini banyak apa nih. ya? Tadi banyak banget di segmen sebelumnya udah dibahas. Gimana kalau misalnya kita masih pengen sekolah, pendidikan berarti ini masalahnya. Terus juga masalah mertua. Pokoknya banyak deh overthinking yang dialami oleh teman-teman atau jamaah di rumah yang pengen nikah tapi masih belum tahu apa aja sih kayaknya nih pembahasannya. Nah, kita mau melanjutkan pembahasan kita. Saya mau ke Ustadz Syam nih. Iya, siap. Ustadz, Afwan izin bertanya nih. Ketika seseorang kayak teman saya tadi mau nikah, tapi ininya belum ada nih. Nah, ini yang paling umum. Paling umum. Kayaknya paling umum. Nah, bukannya katanya tuh menikah tuh sebenarnya tidak memberatkan ya Ustadz. Terus gimana kalau mau nikah tapi pakai hutang, boleh nggak tuh? Nah ini mohon penjelasannya Ustadz Syam. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar tersebut cicil. Dibayar ngutang. Dibayar Nggak gini, kredit. Utang. Gobil tuh nikah wa tazwija habil mahri den. Den hutang. Mohon penjelasannya guru, silakan. Abi Usman, saya Syifa, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ba'd. Ternyata pernikahan dan overthinkingnya. Overthinking selanjutnya adalah overthinking tentang masalah biaya pernikahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang menitik beratkan tentang biaya pernikahan ini. Karena seorang laki-laki diminta oleh Nabi SAW melamar seorang wanita, laki-laki tersebut, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Maka Nabi yakni bertanya kepadanya, kamu tidak benar-benar tidak punya apa-apa? Kalau kau tidak punya apa-apa, cincin besi kah atau apakah yang bisa diuangkan gitu. Jadi segala jenis materi yang bisa menjadi materi itu menjadi mahar daripada pernikahan. Karena salah satu daripada kelengkapan pernikahan tadi. Bahkan Nabi SAW pernah mengizinkan pernikahan dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Jadi bukan Al-Qurannya, tapi mengajarkan Al-Qurannya. Al-Quran tidak bisa jadi mahar. Yang bisa jadi mahar itu mengajarkan Al-Quran. Kenapa mengajarkan Al-Quran bisa jadi mahar? Karena berupa materi mengajar itu. Kalau orang mengajar berarti bisa jadi daripada menjadi materi. Kemudian yang kedua, ketika seorang menikah dengan berhutang, apakah boleh? Maka subhanallah, boleh-boleh saja. Hutang yang di sini ada dua. Hutang untuk biaya pernikahan atau memang nikahnya dihutang. Kalau yang tadi kami katakan sebelum berdiri, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mahar tersebut dibayar kredit. Cicil. Kalau cicil, maka si wanita berhak untuk tidak disentuh. Sampai lunas. Lunasnya 10 tahun, maka 10 tahun baru boleh disentuh. Kalau wanitanya nggak mau disentuh. Tapi kalau mau disentuh ya silahkan saja, berarti dia yang rela gitu ya. Tapi yang jelas wanita ini berhak untuk menahan dirinya untuk tidak terbuka atau tidak disentuh laki-lakinya karena orang belum lunas ini ngapain belum lunas. Atau yang kedua biayanya ngutang. Maka bolehkah demikian? Hukum dasar hutang itu boleh ya. Kalau dia adalah seorang yang mampu melunasinya, maka boleh berhutang. Kalau dia kira-kira orang yang tidak mampu melunasinya, maka hukumnya makruh berhutang. Dia tidak punya pegangan sebenarnya untuk melunasi, maka makruh berhutang. Tapi kalau dia misalnya punya pegangan, bentar lagi cair nih, gue nggak tahu belum kapan cairnya, lagi ada resesi gitu. Tapi gue sebenarnya punya gaji gitu, tapi nggak tahu kapan cairnya gitu. Subhanallah. Dia berhutang tapi ada pegangan, maka itu boleh-boleh saja untuk dilakukan hutang. Tapi karena udah kebelet nikah, misalnya cairnya tahun 2050 uangnya. Tapi dia subhanallah menikahnya maunya di tahun 2030, 20 tahun lagi baru cair ceritanya. Boleh nggak ngutang? Boleh, ada pegangannya gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam lisan baginda Nabi SAW dalam riwayat akan membantu dimudahkan jalannya bagi seorang apa? Seorang yang berusaha untuk melunasi utangnya, seorang yang berusaha bebas daripada perbudakannya, dan seorang yang berusaha untuk menikah. Maka subhanallah solusi bagi mereka yang ingin menikah tapi nggak punya biaya, maka solusinya adalah apa kira-kira Mikdad? Apa ya? Puasa. Puasa dulu. Jadi sebelum berhutang mikir puasa dulu. Nggak sanggup juga.
Ya Allah, Ustadz, saya ini puasa pun masih mikirin terus. Baru habis imsak, saya udah mikirin nikah sampai buka puasa. Maka apa yang harus saya lakukan? Boleh berhutang? Boleh, kalau dia sanggup untuk membayarkannya kelak. Dan berhutangnya jangan sampai berniat zalim. Ketika dia berhutang memang sudah niat nggak mau membayarkannya. Barang siapa yang berhutang lalu tidak ada niat untuk membayarkannya, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang perampok, begal, pencuri. Jadi dosanya dosa pencuri, bukan berhutang, tapi dicatat sebagai pencuri bagi orang yang berhutang tapi tidak mau melunasinya. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz Syam gimana nih kalau misalnya cuma pakai seperangkat alat sholat itu boleh nggak sih? Seperangkat alat sholat bisa jadi materi. Bisa ya? Bisa jadi materi. Kan ada Al-Quran ya? Ada mukenahnya bisa Mukena kan dijual mahal gitu, tapi misalnya. murah banget, subhanallah. Itu kan sebenarnya jadi adat doang sih. Mungkin supaya seperangkat alat sholat ini biar istriku rajin sholat. Tapi bagaimana istrimu bisa rajin kalau suaminya saya tidak sholat? Biar kau kasih seperangkat alat sholat 1 truk kalau suaminya tidak sholat Wah, betul juga itu, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Syam penjelasannya. Baik, jamaah Islamitin yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita masalah ingin nikah sih, tapi selanjutnya apa? Saya mau ke Habib Usman dulu nih. Gimana nih kalau misalnya ini masalah restu orang tua nih? Misalnya, aduh saya tuh nggak mau dekat dengan zina, nauzubillah gitu. Tapi belum direstuin, saya mau nikahin. Anak laki-laki atau anak perempuan? Ini misalnya anak laki-lakinya nih gitu. Saya pengen menikahi tapi belum direstui sama orang tuanya. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Tapi memang si laki-lakinya misalnya memang belum sanggup gitu, belum memberikan nafkah, belum bisa, belum ada pekerjaan. Nah, ini gimana nih Habib, mohon penjelasannya. Ya akhir, Afwan, Akang Mikdad, Ustazah Syifa, Ustaz Syamsuddin Nur Makkah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dunia sudah semakin tua. Dunia sudah semakin hina, penuh dengan kehinaan. Dunia mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah ta'ala aliman aw muta'allim. Jadi intinya adalah dunia itu harus dijaga oleh mereka manusia yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dunia itu terkutuk semua isi dunia kecuali orang yang dekat kepada Allah, yang belajar ilmu atau yang mengajarkan ilmu. Kalau misalkan orang tuanya nggak ngizinin nih, orang tuanya nggak ngizinin dan belum mampu ngasih nafkah, ingat kalau misalkan seandainya Anda menikah, rizki Allah yang jamin insya Allah. Karena wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustawdaha kullun fi kitabim mubin. Jelas bahwasanya orang nih, kita lihat nih, orang kalau lihat binatang tuh nggak bergerak sama sekali, itu dapat rezeki aja. Allah udah tentuin rezekinya. Kita lihat penyu yang jalannya pelan aja dapat rezeki dari Allah. Entah di mana dia dapatnya kan. Yang penyu yang di laut tuh pelan-pelan jalannya, atau di darat yang jalannya pelan-pelan, itu semua dikasih rezeki sama Allah. Atau bahkan dabbah yang nggak bisa bergerak sekalipun dikasih sama Allah rezeki. Jadi intinya apa? Intinya orang tua harus memahami anaknya. Ketika anaknya sudah mampu, bismillah. Anak yang belum mampu, kasih tahu sama anaknya, ayo kerja dulu, ayo sekolah dulu yang benar. Ayo ini dulu, ayo dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tadi kan dijelaskan, wabil walidaini ihsanan, berbuat baik terhadap orang tua kita, sayangi orang tua kita, cintai orang tua kita. Ridallah fi ridha walidain, baghdullah baghdu walidain, sakhtullah sakhtu walidain. Oleh karena itu kalau dia paham bahwasanya ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua, dia akan mengikuti orang tuanya. Bismillah. Gak mungkin orang tua ngajarin kita yang jahat. Gak mungkin orang tua kita ngejerumusin kita. Apalagi kita tahu orang tua kita orang yang alim, orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah, yang dekat kepada Allah, pasti mengajarkan kebaikan, digembleng ilmu agama, baru dia nikah. Ini yang terbaik. Ya, waduh, Masya Allah. Jadi harus menggunakan mungkin sedikit ya logika juga gitu. Betul. Kalau misalnya jadi belum punya anak pekerjaan. ini mesti paham. Betul. Paham bahwasanya orang tua saya ngasih tahu yang terbaik. Betul. Orang tua juga paham, anaknya punya kebutuhan. Jadi kita lihat win solutionnya. Betul. Jadi Mana yang lebih membutuhkan? Kalau belum bisa menafkahi diri sendiri, gimana kita mau menafkahi anak orang? Bahkan udah bawa hidup bareng lagi, ya mau Laki-laki tidur besar di mana? tanggung Iya, tanggung jawabnya besar. Ustazah Syifa udah ngerasain tuh. Masya Allah. Baik jamaah, Masya Allah, luar biasa pembahasan kita hari ini semakin seru. Tapi seperti ini jamaah yang di rumah udah gak sabar nih, pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Jamaah, ini ada dari Instagramnya @hamba_Allah nih, baik tidak mau disebutkan namanya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya nih, saya masih ragu Ustadz, menikah harus pakai adat atau tidak? Soalnya dari keluarga saya disuruh harus pakai adat. Terus keluarga calon saya malah enggak, jadinya saya ragu nih, padahal udah yakin nikah nih Ustadz. Wah, ini nambah permasalahan baru nih, masalah adat nih Ustadz. Gimana nih, mau dijawab nih? Adat kalau tidak melanggar syariat silahkan dipakai. Ya.
Tapi kalau adat sudah melanggar syariat, haram dipakai. Nah, adat yang tidak melanggar syariat mana? Misalnya pakaian adat. Pakaian adat dimodifikasi sehingga bisa pakai hijab, menutup aurat, tidak terlihat lekukan tubuhnya, tidak sampai mencukur alisnya. Silahkan dipakai, ya. Kalau tidak memberatkan juga, karena ada juga adat yang memberatkan. Misal adatnya kalau di kampung kita saat menikah itu harus 100 ekor kambing. Wah, ini adat yang memberatkan, menyusahkan orang akhirnya menikah. Jadi ya boleh mengikuti adat kalau tidak melanggar syariat. Jadi bicarakan aja sama calonnya, daripada kita menikah tapi dengan menyakiti hati orang tua, lebih baik kita ikuti dulu orang tua. Selama apa yang diinginkan orang tua ini tidak melanggar syariat Islam. Gitu. Biasanya mau adat itu bukan anaknya, orang tuanya. Iya, betul. Terima kasih Ustaz Syam. Dan sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Baik, Assalamualaikum Ustaz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya anaknya skui banget. Wih, apa skui itu ya? Skui banget, asik suka nongkrong. Iya, asik kali suka nongkrong sama teman-teman. Tapi pacar saya ajakin nikah, saya takut nanti saya bakalan dibatas-batasin ketemu sama teman-teman saya. Tapi di satu sisi, saya ingin serius juga dengan pacar saya. Di hati kecil ini masih ada keraguan kalau nanti setelah nikah akan dibatasin. Tapi di sisi lain saya juga harus mau turut suami nantinya. Dan saya juga takut pacar saya ajakin nikah cewek lain. Karena saya masih ragu. Tolong nih solusinya nih Ustazah. Karena saya sangat bingung ini mau nikah tapi gimana ya. Wah, ini pas banget nih akan dijawab oleh Ustazah Sifa nih. Gimana Ustazah? Izin Bang Mikdad, Ustaz Syam, Habib Usman. Masya Allah, tabarakallah, ini saya rasa ketakutan semua orang kalau menikah nanti dibatas-batasin oleh pasangannya. Sebenarnya bukan lebih ke dibatasin, kita kalau sudah menikah itu lebih paham mana yang diprioritaskan, mana yang menjadi tanggung jawab. Kalau suami dia tahu harus nafkahi anak istrinya, pulang nggak bisa larut malam lagi, nggak bisa cuman hobinya saja yang dia kerjakan tapi nggak bantu istrinya ngurus rumah tangga, ngebantu anaknya dan lain sebagainya. Nah terkadang masalah rumah tangga ini hadir dari persoalan demikian. Makanya pentingnya menikah kalau sudah matang. Bukan menikah itu pas sudah cukup umur ataupun kalau sudah ada biaya dan lain sebagainya. Memang pernikahan itu harus ada yang dipersiapkan mental, fisiknya, kemudian lagi kesiapan materinya, pasangannya juga harus ada. Buat apa duit kita banyak, udah siap semuanya tapi belum ada calonnya. Sana kemari nyari nggak dapet-dapet gitu ya. Jadi harus ada semuanya. Dan yang paling penting adalah ilmu. Yang tadi disebutkan oleh Habib Usman, bahwa banyak sekali ilmu-ilmu terkait pernikahan yang harus kita persiapkan. Jadinya kita tidak suuzon terkait pernikahan yang akan kita laksanakan. Oh saya takut nikah nanti nggak boleh belajar lagi. Oh saya takut nikah nggak bisa nerusin kuliah lagi. Oh saya takut nikah nanti nggak boleh kumpul sama teman-teman lagi. Tidak. Kalau ada komunikasi yang baik antar keluarga atau antar suami dengan istri, pasti ini bisa didapatkan solusinya. Makanya dalam bergaul, dalam memilih-milih kawan, itu disebutkan oleh Rasul, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya, kawannya, siapa nih circle pertemanannya. Kalau di dalam circle pertemanannya orang-orang solih, mereka juga niatnya mau nikah, mau menjadi istri yang soleha, menjadi suami yang soleh, otomatis kita juga akan tertular kebaikannya. Tapi kalau dalam tongkrongan, circle pergaulan kita itu nggak baik, ngomporin terus, udah nggak usah nikah ngapain sih? Kalau lo nikah nggak bisa datang lagi sama kita main-main, nggak bisa jalan-jalan lagi, nggak bisa have fun dan lain sebagainya, nggak usah nikah. Apalagi model suami lo itu yang batas-batasin, dikit-dikit kesana kemari harus izin dan lain sebagainya, udah nggak usah. Jadi jangan sampai nyari circle pertemanan yang salah. Apalagi kita kumpul dengan teman-teman, mohon maaf, yang menularkan penyakit penyimpangan. Sehingga orientasi seksual kita berubah. Yang tadinya suka dengan lawan jenis, akhirnya udah deh lawan jenis itu nggak asik katanya. Kalau gue sih mati rasa sama lawan jenis. Udah sesama jenis aja dan lain sebagainya. Jadi hati-hati melihat circle pergaulan. Karena teman-teman, para jamaah Islam itu indah yang di rumah, ternyata teman itu semakin kita dewasa, semakin mengerucut circle pertemanan kita. Jadi kita berkawan itu ibarat segitiga. Dari kecil teman kita banyak. Kamu temen aku. SD banyak. SMP makin dikit. SMA dikit lagi. Kuliah paling teman dekat itu cuma 2, 3, atau 4 orang. Ya. Kemudian kalau sudah menikah, itu bukan dibatasi, tetapi lebih kita bisa memfilter siapa yang jadi kawan kita. Karena ternyata setelah menikah, teman terbaik itu bukan orang lain,
bukan orang tua, bukan saudara, tapi istri ataupun suami sendiri. Makanya ternyata kalau sudah menikah, permainan yang paling enak kita lakukan ataupun jalan-jalan kongko yang paling enak kita lakukan, me time, waktu-waktu quality time itu yang paling enak dilakukan bersama pasangan, bukan bersama orang lain. Masya Allah. Jadi ini yang harus kita pahami, menikah itu tidak semengerikan yang difikirkan, Betul. apalagi kalau ada komunikasi yang sejalan Betul, dan baik. betul, betul. Allah, ada orang tidak mau menikah. Kenapa? Karena takut nggak bisa nongkrong lagi. Iya. Bisa nongkrong Akhirnya dia lagi. nggak mau nikah kan, biar bisa nongkrong. Tahu-tahu temen nongkrongnya udah pada nikah semua. Dia ditinggal sendirian. Ada Itu begitu. bener, itu saya alami juga. Tapi sebenarnya teman-teman bisa yang nongkrong kecil. sambil bawa istri kan, Oh bawa iya, anak kan. pada Tapi akhirnya, risih kalau iya, laki-laki. biasanya. Tapi ya Ustadz Syam, yang tadi itu yang mau nikah itu jadi nggak jadi, dia jadi takut gara-gara tadi nggak bolehin ngutang sama saya. Padahal sih sebenarnya sih kan udah boleh, asalkan dia mau niat bayar. Nah ini gimana lagi ya, Bib, gimana ya Bib, teman saya jadi malah nggak mau nikah nih, gimana Nah, kenapa sih? bisa jadi gitu akhirnya? Ya, Kenapa? Iya soalnya kan tadi dia Tenang. biayanya Tarik napas. gimana, tapi kan harusnya mah jangan takut ya, asalkan niat Nggak mau boleh bayar. marah-marah Takut juga. kali nggak bisa bayar. Ya, Sabar, habis sabar. padahal kan kita di sini bukan takut-takutin tentang Biasa sih pernikahan. sebenarnya kalau ada orang ada kekhawatiran itu biasa. Iya. Yang salah itu adalah ketika mereka membenci pernikahan, tidak mau menikah. Oh, itu ada ancaman Nabi tuh bagi orang-orang yang seperti itu tuh. Wah, Ada ancamannya, Ada ada ancaman. hukumnya. nih, Mungkin harus saya takutnya mau kasih ditunda tahu. dulu gitu. Tapi dia jadi malah nggak mau nikah nih, harus saya kasih tahu nih Kasih karena ada tahu. ancamannya dari Iya, Nabi bahaya. nih. Wah, bahaya nih, biasa Kasih tahu dulu telepon dulu ya. deh. Buat Saya jamaah telepon dulu jangan nih. kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.